Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi. Saya Nopal Andriansa. Kami dari kelompok 14. Oke, kali ini kita akan membahas tentang remaja dan permasalahannya. Salah satunya kita akan membahas yaitu yang pertama pengertian remaja, yang kedua karakteristik atau ciri-ciri remaja, yang ketiga permasalahan dalam remaja, dan yang keempat upaya mengatasi permasalahan remaja itu sendiri. Tugas ini dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Pak Aidil Putra. Oke, untuk mempersingkat waktunya, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Cekidot. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian remaja. Pengertian remaja itu sendiri yang dikutip dari kumparan.com. Remaja adalah fase perkembangan yang penting dalam kehidupan seseorang. Menurut para ahli psikologi perkembangan, remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Dan di dalamnya terjadi perubahan fisik, emosional, sosial, dan kognitif yang signifikan. Kalau kata Erikson, seorang psikologi yang terkenal, mengumumkan bahwa remaja berada dalam tahap identitas versus kebingungan peran. Menurutnya, remaja berjuang untuk menentukan identitas pribadi mereka, mencari siapa diri mereka, dan bagaimana mereka ingin dilihat oleh dunia. Sama seperti kayak mencari jati diri lah, bahasa gaulnya gitu ya. Dan kalau kata Jane Piaget atau seorang ahli dalam bidang psikologi kognitif, dia percaya bahwa remaja mengalami tahap operasi formal. Mereka mulai menggunakan pemikiran abstrak, logis, dan penalaran untuk memahami dunia dan sekitarnya. Nah, untuk pembahasan yang kedua kita akan membahas tentang karakteristik remaja atau ciri-ciri remaja. Antara lain itu di sini kita memiliki 5 poin. Yang pertama itu perubahan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan emosional, perkembangan sosial, dan terakhir itu perkembangan moral. Itu 5 poin utama dalam ciri-ciri remaja. Untuk perubahan fisik itu sendiri memiliki pertumbuhan yang pesat, perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan organ seksual. Untuk perkembangan kognitif yaitu kemampuan berpikir abstrak, penalaran yang logis, dan pemecahan masalah yang semakin kompleks. Mulai munculnya kemampuan berpikir kritis dan idealisme. Untuk perkembangan emosional itu sendiri itu fluktuasi emosi yang tinggi, rentan terhadap perubahan suasana hati, dan pencarian jati diri. Untuk perkembangan sosial itu meningkatkan interaksi sosial, mencari kelompok sebaya, dan membentuk identitas sosial. Mulai membentuknya hubungan pertemanan yang lebih intim dan kompleks. Untuk yang terakhir itu yaitu perkembangan moral. Perkembangan nilai-nilai moral dan etika seringkali diiringi dengan pencarian makna hidup dan tujuan hidup. Nah, kalau menurut Zulkifli tahun 2009, ciri-ciri remaja itu mengalami pertumbuhan fisik, perkembangan seksual, mulai berpikir secara kualitas atau berpikir kritis, mempunyai emosi yang labil, mulai tertarik dengan lawan jenis, mulai mencari perhatian di lingkungannya, dan mulai terikat dengan kelompok. Mungkin itu ciri-ciri remaja ya menurut Zulkifli tahun 2009. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Nopal Ardiansah. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Nah, yang ketiga kita membahas tentang permasalahan remaja. Menurut Stephenson, permasalahan remaja meliputi masalah dengan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
Ini mencangkup masalah identitas, kecemasan, tekanan dari teman sebaya, masalah dengan keluarga, dan tantangan dalam interaksi sosial. Berikut adalah beberapa poin penting yang sering dikaitkan dengan permasalahan remaja menurut Stephenson. Yang pertama itu masalah dengan diri sendiri. Krisis identitas. Remaja sering mengalami kesulitan dalam menentukan siapa mereka dan apa tujuan hidup mereka. Kecemasan dan stres. Perubahan fisik dan emosional yang signifikan selama masa remaja dapat menyebabkan kecemasan dan stres. Perasaan tidak aman. Remaja mungkin mengalami perasaan tidak aman tentang penampilan fisik, kemampuan sosial, dan atau kecerdasan mereka. Yang poin kedua itu masalah dengan keluarga, seperti konflik dengan orang tua. Selama masa remaja, remaja sering mengalami konflik dengan orang tua karena perbedaan pendapat, nilai, atau keinginan. Perasaan tidak diperhatikan. Beberapa remaja merasa tidak diperhatikan atau didengar oleh orang tua mereka. Masalah komunikasi. Kurangnya komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak dapat menyebabkan masalah dan ketidakpercayaan. Masalah dengan lingkungan sekitar. Tekanan teman sebaya. Misalnya remaja sering merasa tekanan untuk mengikuti tren, gaya, atau perilaku tertentu dari teman sebaya mereka. Bullying dan cyberbullying. Remaja dapat menjadi korban bullying atau cyberbullying yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional mereka. Perilaku resiko. Beberapa remaja mungkin terlibat dalam perilaku resiko seperti merokok, minum alkohol, atau menggunakan narkoba untuk mendapatkan perhatian, merasa diterima. Itu masalah remaja. Dan yang terakhir kita membahas solusi dari permasalahan itu sendiri. Menurut Stephenson, cara mengatasi permasalahan remaja meliputi pengawasan orang tua dan guru, komunikasi yang efektif secara pendidikan moral dan keagamaan. Stephenson juga menyoroti pentingnya memahami kebutuhan emosional dan sosial remaja, serta memberikan dukungan yang sesuai dengan perkembangan mereka. Berikut adalah beberapa cara mengatasi permasalahan remaja menurut Stephenson. Yang pertama itu pengawasan orang tua dan guru. Penting untuk mengawasi perilaku dan aktivitas remaja, serta memberikan bimbingan dan dukungan yang tepat. Komunikasi yang efektif. Orang tua dan guru harus membangun komunikasi yang terbuka dan jujur dengan remaja, sehingga merasa nyaman untuk berbagi masalah dan mencari solusi. Yang ketiga, pendidikan moral dan keagamaan. Menanamkan nilai-nilai moral dan keagamaan sejak dini dapat membantu remaja mengembangkan karakter yang baik dan memiliki panduan dalam menghadapi berbagai masalah. Yang terakhir, memahami kebutuhan emosional dan sosial. Remaja mengalami perubahan emosional dan sosial yang signifikan, sehingga penting untuk memahami kebutuhan mereka dan memberikan dukungan yang sesuai dengan perkembangan mereka. Dukungan yang tepat. Orang tua dan guru harus memberikan dukungan yang positif dan membangun kepercayaan diri remaja, sehingga mereka dapat mengatasi masalah dengan lebih baik. Konseling dan dukungan profesional. Jika remaja mengalami masalah yang serius seperti depresi atau gangguan kecemasan, penting untuk mencari bantuan dari konselor atau profesional kesehatan mental. Dengan menerapkan cara-cara ini, orang tua dan guru dapat membantu remaja mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin mereka hadapi dan tumbuh menjadi individu yang sehat, bahagia, dan sukses. Oke, terima kasih. Oke, mungkin seperti itu penjelasan dari kami kelompok 14 tentang pengertian remaja, permasalahan remaja, dan solusinya bagaimana untuk mengatasi masalah itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.